Tak terbayangkan kekayaan laut Ibu Pertiwi yang terkandung di dalamnya. Mestinya, rakyat negeri Indonesia hidup makmur, sejahtera dan sentosa karena hidup bergelimang dengan harta, kekayaan alam yang luar biasa. Namun ironis, hal sebaliknya lah yang terjadi di negeri ini. Kemiskinan dan kebodohanlah yang justru melimpah ruah di Nusantara yang kaya raya ini. Negeri bernama Indonesia, sebuah negara berdaulat yang luas dengan wilayah terbesarnya adalah laut. Secara keseluruhan, luas Indonesia yang didominasi perairan laut mencapai sekitar 70%. Luas wilayah perairan Nusantara yang lebih kurang 5,8 juta kilometer persegi ini memiliki garis pantai terpanjang di dunia, mencapai 81.000 kilometer. Tak terbayangkan kekayaan laut Ibu Pertiwi yang terkandung di dalamnya. Mestinya, rakyat negeri Indonesia hidup makmur, sejahtera dan sentosa karena hidup bergelimang dengan harta, kekayaan alam yang luar biasa. Namun ironis, hal sebaliknya lah yang terjadi di negeri ini. Kemiskinan dan kebodohanlah yang justru melimpah ruah di Nusantara yang kaya raya ini. Parang di video enggak nak. Bapak mau ke laut dulu. Ntar kasih lagi ntar. Dah. Ayo, ayo Dan. Ayo. Ayo. Serpihan guratan kemiskinan itu tercermin dalam kehidupan kaum nelayan di pesisir Kampung Dadap, Kosambi, Tangerang, Banten. Tomik adalah warga Kampung Dadap yang hidup sebagai nelayan lebih dari 20 tahun. Setiap hari Tomik melaut mencari dan mengumpulkan kerang hijau. Pendapatannya jauh dari mencukupi untuk menghidupi keluarga secara layak. Ada saja persoalan yang harus dihadapi nelayan seperti Tomik. Bukan hanya mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, BBM, dan tekanan ekonomi keluarga, tapi juga masalah lingkungan. Pencemaran lingkungan di daerah pesisir Dadap sangat memberatkan kehidupan nelayan. Sapi. Limbah, air limbah. Air limbah tuh air panas dari bawah tuh. Daripada mati kurang. Air limbah. Rugi lah, rugi. Ya rugi saya itunya sih modalnya tuh belum kecabut. Kalau biasanya masa 30 ember gitu masih ada lebihnya tuh kalau buat sehari-hari tuh. 30 ember, 20 ember juga tuh. Kalau sekarang ini mah tadi tuh dapat itu buat paling buat sekolah aja. Cita-cita kebanyakan nelayan seperti Tomik sebenarnya tak terlalu muluk-muluk.
hanya ingin beternak membudidayakan kerang hijau. Namun keinginan itu selalu terbentur pada modal biaya. Ya perlu juga tuh modal. Bikin bambu lagi. Tuh. Beli bambu lagi, bikin lagi gitu. Ini tanam kerang hijau. Cuman begitu masa kalau bikin baru masa 6 bulan baru ada hasilnya. Iya. Tapi kalau udah lancar sananya 2 bulan, 3 bulan ya bisa ngambil lagi. Asmani, nelayan pencari ikan ini pun mengalami persoalan yang sama. Kalau biasanya limbah udah keluar ke laut, pendapatan nelayan sangat kurang karena ikan-ikan pada mati semua, juga yang bibit-bibit juga pada mati. Sekarang sangat kurang karena pendapatannya sedikit buat boro-boro buat di dapur. Rakyat jelata, orang-orang biasa seperti Asmani hanya bisa berharap dan berharap. Siapa lagi kalau bukan bergantung pada pemerintah? Harapan buat pemerintah supaya membersihkan laut dari limbah supaya makmur. Di Tani, lagu-lagu kesedihan para nelayan akan selalu terus terdengar jika pemerintah yang mempunyai kewenangan besar terhadap pengaturan berbagai hal, termasuk pengelolaan lingkungan dan kekayaan alam, tak becus menanganinya secara cermat dan adil. Kemiskinan bukan hanya dirasakan dan dialami secara monopolis kaum dewasa saja, namun juga anak-anak. Justru kadang anak-anak yang paling parah merasakan dampak dari kemiskinan itu. Biasanya anak-anak kehilangan keceriaan masa bermain dan waktu untuk sekolah. Anak-anak tereksploitasi oleh beban tanggung jawab bekerja dan bekerja. Di kampung nelayan Dadap, pemandangan anak-anak ikut bekerja keras, membantu kerja orang tua mencari uang, merupakan hal yang sangat biasa. Ani dan Mary, dua bocah kampung Dadap ini harus kehilangan masa keceriaan kanak-kanaknya. Setiap hari, Ani dan Mary ikut membantu mengupas kerang. Dalam sehari, mereka bisa mendapatkan sekitar 3 takar kerang yang telah dikups. Tiap satu takar seharga Rp1.000. Bisa dapat berapa takar ngupasin kerang? 3. 3. Berarti uangnya dapat berapa? 3.000 3.000. Uangnya buat apa? buat jajan. Semua buat jajan. Nggak dipakai buat yang lain? Enggak. Nggak ditabung? Enggak. Kenapa nggak ditabung? Enggak cukup. Emang sehari Ani jajannya berapa? Ya 2.000. 2.000. Kan masih ada sisa 1.000. 1.000 kemanain? Adik suka 3, suka 4. Suka 4. Terus uangnya buat siapa? Buat emak. Buat emak. Buat emak dibuat apa uangnya? Buat masak beli beras. Buat masak, beli beras. Mary suka dikasih nggak? Suka Dikasih berapa?
2.000 2.000. Terus uangnya buat Mary buat apa? buat jajan. Penghasilan Rp1.000 dari mengupas kerang memang tak selalu untuk uang jajan mereka, tapi sebagian untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ani berapa? Membantu orang tua, peka terhadap lingkungan atau siapapun memang perlu ditekankan kepada anak-anak sejak usia dini sebagai suatu pembelajaran hidup bersosial. Namun, bukan dalam wujud eksploitasi dan merenggut hak kebebasan perkembangan hidup anak.